Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih diberikan napas kehidupan untuk menikmati hari yang baru, berkat yang baru. Dan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman kebenarannya. Namun sebelumnya, mari kita meminta pertolongan Tuhan untuk menuntun kita memahami firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, puji-pujian dan ucapan syukur kami naikkan kepadamu di pagi hari ini. Atas segala kasih setiamu dan atas segala berkat-berkat-mu dan penyertaan-mu kepada kami hari lepas hari. Di pagi hari ini, kami hendak mendengarkan dan merenungkan firman-mu. Curahkan Roh Kudus-mu ke dalam hati kami untuk menuntun kami memahami kebenaran firman-mu dan menolong kami melakukan firman-mu di dalam kehidupan kami. Ampunkan Tuhan dosa dan pelanggaran kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap mendengar firman-mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi. Aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tema kita pada pagi hari ini, jangan membeda-bedakan. Dalam hidup bersama, sikap saling mengasihi dengan tidak membeda-bedakan adalah tindakan yang seharusnya terjalin satu dengan yang lain. Karena dengan mengasihi semua orang, sebuah komunitas akan sehat dan relasi yang terjalin menjadi baik dan membahagiakan. Namun, jika memperhatikan pola hidup orang percaya masa kini, kasih yang merangkul semua orang tampaknya semakin berkurang. Contohnya, banyak anak muda membuat kelompok-kelompok yang hanya mengasihi dan mementingkan kelompoknya. Di lain sisi, sebagian orang tua lebih memilih untuk menyibukkan dan mementingkan dirinya sendiri, sehingga anak-anak terabaikan. Sikap mementingkan diri atau kelompok terkadang terjadi dalam gereja, di mana pelayanan hanya terfokus pada beberapa orang atau kelompok saja. Padahal semua orang harus dilayani dalam kasih tanpa membeda-bedakan. Persoalan seperti itulah yang ditegaskan dalam teks ini. Bahwa ketika kita melayani, rangkullah semua orang yang di dalam kasih. Seperti Paulus, yang ketika ia melayani dalam kerendahan hati. Seakan membagikan Injil Kristus kepada orang Yahudi, dia masuk ke kehidupan orang Yahudi. Begitupun saat berhadapan dengan ahli Taurat dan orang lemah, Paulus hadir dan menjadi bagian dari mereka. Tindakannya ini bukan berarti dia terbawa arus dan tidak bisa mengendalikan diri, namun justru menegaskan bahwa
pelayanan itu hendaknya dinyatakan kepada semua orang tanpa membeda-bedakan suku, agama, pendidikan, dan lain-lain. Tujuannya jelas, agar semua orang merasakan cinta kasih Kristus, menjadi perenungan bagi setiap orang percaya masa kini. Apakah pelayanan yang dilakukan selama ini adalah pelayanan kasih bagi semua orang, atau justru hanya mementingkan pribadi atau kelompok tertentu? Firman-Nya jelas, yakni pergilah dan layanilah semua orang di dalam kasih bagi semua orang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas karunia-Mu Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami untuk saling mengasihi bagi semua orang. Ajar kami untuk saling melayani dalam kerendahan hati dalam membagikan Injil Kristus di tengah dunia ini. Kami percaya kasih setia Tuhan akan menyertai dan berkati di sepanjang kehidupan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikian rehat edisi hari ini, Selasa 23 September 2025. Selamat pagi dan selamat beraktivitas, dan salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.